Halo, perkenalkan nama saya Reslin dengan NPM 2009-20003 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Video kali ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Chandra Gultom. Terima kasih. Baiklah, yang menjadi topik pembahasan yang pertama yaitu mengapa ada partikel yang dipisah dan terikat. Di sini saya akan menjelaskan yang pada kata partikel pun. Partikel pun pada kelas kata tergolong dalam kata tugas. Nah, kelas kata ini juga terbagi dalam beberapa jenis, yaitu preposisi, konjungsi, interjeksi, dan artikula. Kata pun ini berbeda dari partikel kah, lah, tah, karena sebagai klitik ataupun bentuk yang terikat pun memiliki sedikit kebebasan. Contohnya, aku pun pergi ke warung untuk membeli sabun. Pada kalimat ini punnya itu terpisah. Contoh kedua, dia menangis keras sekali. Aku pun demikian. Kata punnya memiliki kebebasan yang menjadi terpisah. Di sisi lain, artikel pun tidak dapat berdiri bebas dalam kata hubung ataupun konjungsi. Ia terikat dan ditulis serangkaian. Contoh, adapun, walaupun, meskipun, bagaimanapun, biarpun, dan maupun. Materi yang kedua adalah tentang reduplikasi. Apa itu reduplikasi? Reduplikasi adalah pengulangan bentuk kata ataupun unsur kata, baik yang secara penuh maupun yang secara sebagian. Yang selanjutnya jenis-jenis reduplikasi. Reduplikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu secara keseluruhan maupun sebagian. Reduplikasi sepenuhnya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, reduplikasi dwilingga salin suara, yaitu kata ulang yang terjadi dari pengulangan bentuk dasar menjadi komponen pokok disertai perubahan fonem, baik secara vokal maupun konsonan. Contoh dwilingga salin suara ini yang pertama bolak-balik, yang artinya berulang kali. Yang kedua, gerak-gerik, yang artinya tingkah laku. Yang ketiga, sayur-mayur, yang artinya berbagai sayuran. Yang kedua, reduplikasi dwilingga, yaitu kata yang mengalami perubahan secara keseluruhan, tetapi tidak mengubah kelas katanya. Contoh reduplikasi dwilingga, yang pertama, kata dasar bapak, yang dwilingganya adalah bapak-bapak. Yang kedua, kata dasarnya meja, yang dwilingganya meja-meja. Yang ketiga, reduplikasi penuh pada kata brafiks, yaitu kata ulang yang terjadi dari pengulangan bentuk dasar bersama-sama afiksasinya. Contoh 1. Pembesar menjadi pembesar-pembesar. Yang kedua, pelajaran menjadi pelajaran-pelajaran. Yang ketiga, pensiunan menjadi pensiunan-pensiunan. Yang keempat yaitu reduplikasi penuh pada kata majemuk. Yang menjadi contohnya yaitu rumah sakit, yang menjadi rumah sakit. Yang kedua, kacamata, yang menjadi kacamata-kacamata. Yang ketiga, sapu tangan, yang menjadi sapu tangan. Itulah yang menjadi klarifikasi reduplikasi sepenuhnya. Yang selanjutnya, klarifikasi reduplikasi sebagian. Di reduplikasi sebagian ini terbagi juga dalam beberapa bagian. Yang pertama, reduplikasi dwipurwa, yaitu pengulangan suku pertama dengan pelemahan vokal dan bisa ditambahi dengan sufiks an. Contoh, kata daun yang menjadi dedaunan. Yang kedua, pohon yang menjadi pepohonan. Yang ketiga, batu yang menjadi bebatuan. Yang kedua, reduplikasi dwiwisana, yang merupakan pengulangan pada bagian belakang leksem dengan penambahan prefiks. Contoh, pada kata dasar tanya, yang mendapat prefiks ber, yang menjadi bertanya-tanya. Yang kedua, pada kata dasar lunta, yang mendapat prefiks ter, yang menjadi terlunta-lunta. Yang selanjutnya, reduplikasi pada kata berkonfiks dan berkombinasi afiks, yang merupakan pengulangan bentuk dasar disertai dengan penambahan afiks
serta bersama-sama dan bersama-sama pula mendukung satu ukti. Contoh, 1. Bersalam-salaman, bermesra-mesraan, mengata-ngatai, kekanak-kanakan. Yang selanjutnya reduplikasi regresif, yaitu sebagian besar proses reduplikasi ke arah sebelah kiri dan pengulangan tersebut dapat ditemukan. Contoh, cetak-mencetak, pukul-memukul, tembak-menembak. Baiklah, sekian dari pemaparan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.